Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita masih mempelajari surat Yunus, surat yang ke-10 dari urutan nomor surat di dalam Al-Quran, dan sedang berada di ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Untuk lebih memahami alur kisah atau cerita tentang Nabi Musa, pakar tafsir Ibnu Katsir dan juga beliau selain ahli tafsir juga ahli hadis, ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis, ulama ahli sejarah juga sudah menulis kisah secara lengkap tentang Nabi Musa dalam satu kitabnya, dalam dua buah kitabnya, yaitu kitab Qasasul Anbiya dan kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, dikemukakan dalam dua kitab itu bahwa cerita tentang Nabi Musa urut-urutannya dimulai dari sini. Surat Al-Qasas, surat yang ke-28. Jadi kita sambil mempelajari tafsir surat Yunus, kita juga mempelajari tafsir surat Al-Qasas. Ada banyak manfaatnya nanti kita dapat dari surat ini. Nah, dalam surat Al-Qasas ini, yang arti dari Al-Qasas artinya cerita. Cerita ya. Ini bentuk isim jamak ya. Bentuk mufradnya isim kata benda tunggalnya qissatun. Qissah dalam bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia kisah. Nah, jadi bahasa Indonesia kisah itu mengambil dari bahasa Arab. Banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Alamat itu bahasa Arab, itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Alamat itu artinya tanda. Apalagi mukim. Kamu mukimnya di mana kamu? Itu bahasa Arab juga. Dan banyak lagi ya. Nah, kisah ini diawali dengan firman Allah yang sebagainya sudah dibaca kemarin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ini sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim mim. Tidak ada yang tahu maknanya apa itu ta sin min. Artinya sebenarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sebagaimana sudah sering kita sampaikan ya, makna yang hakiki atau yang hakikat tentang potongan huruf-huruf hijaiyah ini, kesimpulannya adalah tidak ada yang tahu makna sebenarnya kecuali Allah. Walaupun sebagian ulama ahli tafsir ada yang berusaha menjelaskan kata-kata to sin min itu. Seperti contohnya dalam kitab tafsir Ibnu Abbas ini, tafsir Jalalain misalnya dikatakan to sin min, itu kata Imam Jalalain, Allah a'lamu, lebih tahu, bimuradihi, dengan yang dimaksudnya, bidzalika, dengan kata atau kalimat ini. Allah yang lebih tahu dengan yang dimaksudkan oleh kalimat itu. Itu kata tafsir Jalalain. Kalau kata tafsir Ibnu Abbas, mana ini?
Oh, di sini enggak ada ya. Kita tinggal ngeklik sini. Ibnu Abbas mengartikannya begini, ta sin min wa bi isnadihi, dan dengan sanadnya Ibnu Abbas sendiri. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, fi qaulihi ta'ala, tentang makna firman Allah Ta'ala, ta sin min. Ta itu artinya tuluhu, panjangnya, wa qudratuhu, dan kekuasaannya. Tuh, ta itu diartikan tuluhu, panjangnya. Sin, wasin, dan sin diartikan sana'uhu wa raf'atuhu. Jadi ketinggiannya. Kemudian wa mim, dan sedangkan mim ini mulkuhu, kekuasaannya. Tuh kata Ibnu Abbas begitu. To itu tuluhu, tapi itu sanad Ibnu Abbas ini, kitab Tanwirul Mikbas yang sampai kepada kita sekarang itu menurut guru saya Syekhuna Kiai Haji Mudakir ada 14 sanad. Dan sanad yang sampai kepada kita kitabnya itu sanad yang terlemah. Makanya ulama sekarang jarang memakai ini sebagai landasan dalam menyampaikan keterangan Al-Qur'an. Terus kata Ibnu Abbas selanjutnya menurut riwayat ini ya, wa yuqalu, dan dikatakan dalam riwayat Ibnu Abbas yang lain, to sin min ini bukan to artinya apa, sin artinya apa, mim artinya apa seperti tadi itu, tapi ini qasam. To sin min itu qasamun, sumpah yang aqsama bih, dia Allah bersumpah dengannya. Jadi to sin min yasin ha mim alif lam mim alif lam ro dan seterusnya, itu termasuk ka ha ya ain sod. Itu semuanya adalah qasam, sumpah dari Allah. Itu tafsir Ibnu Abbas. Nah, sekarang kita lihat tafsir yang agak gede, tafsir Al-Baghawi. Ta sim mim. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya nulis gini aja terus enggak dijelaskan. Karena apa? Di depan sana sudah, di surah Al-Baqarah sudah. Jadi beliau tidak menjelaskan. Kita lihat yang lainnya lagi. Tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir? Setelah beliau menuliskan 6 ayat. Jadi Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Qasas dimulai dari 6 ayat pertama. Karena ini satu rangkaian, satu episode cerita. Ya, kata Ibnu Katsir setelah beliau menulis satu ayat 1 sampai ayat 6, lalu beliau menerangkan ini, beliau menuliskan begini, qad taqaddama, sungguh telah lewat, telah berlalu, al-kalam, pembicaraan alal hurufil muqatta'ah, terhadap huruf-huruf potongan, huruf-huruf yang dipotong, yakni huruf-huruf alif, lam, mim dan seterusnya termasuk to, sin, mim. Sudah lewat pembicaraan tentang ini di depan sana di surat Al-Baqarah, ya, seperti yang ditulis juga oleh para ulama yang tergabung dalam kelompok ulama ahli-ahli tafsir masa kini, bukan ulama zaman dulu. Ya, mereka menulis kitab yang diberi nama Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran. Dalam kitab itu diterangkan begini, ta sim mim taqaddamal kalamu ala nadhairiha fi bidayati suratil Baqarati. Taqaddama, sudah lewat al-kalamu, pembicaraan ala nadhairiha, atas perbandingannya. Ya, ini ta sim mim itu sebanding dengan alif lam mim. Sudah lewat penjelasan tentang itu fi bidayati, di dalam permulaan suratil Baqarati, surat Al-Baqarah. Jadi gitu aja penjelasannya. Nah, terus ayat yang berikutnya, ayat yang kedua. Ayat yang kedua bunyinya ini. Tilka ayatul kitabil mubin. Nah, ini sudah saya katakan, ini saya tidak sempat menuliskan. Ngetik sudah enggak sempat lagi, sudah saya entek waktu ini, habis waktu saya heran juga kenapa saya enggak bisa ngetik lagi sekarang ya. Waktu rasanya kurang. Nanti kalau saya pakai banyak ngantuk. Penyakit saya itu kalau sudah ngantuk sudah. Tidur itu kalau saya sudah tidur bom meledak pun aku enggak bangun tuh, Pak.
Ya, jadi kecuali kalau Allah yang membangunkan. Ya. Jadi kita sambil belajar surat Yunus, kita belajar surat Al-Qasas. Nah, jadi nanti saudara di rumah ngulang-ngulang surat Yunus, surat Al-Qasas ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka artinya itulah ayatu ayat ya, ayat al-kitabi Al-Qur'an. Alkitab maksudnya Al-Qur'an, al-mubin yang jelas, yang nyata, yang jelas, yang lebih enak diartikan yang jelas. Kementerian Agama mengartikannya apa di sini? Ta, sin, mim. Ikut-ikutan aja Kementerian Agama. Ya, ulama-ulama enggak ada yang menafsirkan ya dia. Ayat 1 apa? Ya ta, sin, mim itu. Tapi kalau kita baca Al-Qur'an, ta, tapi dia dengan mengawalinya dengan ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sim, mim. Itu sudah dapat 30 kebaikan, 30 hasanat. Sama seperti kita bagi-bagi nasi bungkus 30 bungkus kepada orang. Ngasih makan 30 orang dengan 30 nasi bungkus. Itu pahalanya sama dengan cuma duduk diam. Ta, sin, mim. Ta, sim, mim. Sudah dapat 30 sudah hasanat. Nah, lalu kalau dilanjutkan dengan kalimat yang kedua, tilka ayatul kitabil mubin, itu kan? Tilka di sini diartikan ini. Tilka sebenarnya arti menurut bahasa ya itu. Tapi untuk perempuan. Seperti satu orang perempuan tilka. Ya. Kalau untuk laki-laki dzalika. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau surah Al-Baqarah kan gitu. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau di sini ta, sim, mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini atau itu adalah ayat-ayat kitab atau Al-Qur'an yang jelas. Yang jelas dari Allah. Jadi dari ayat yang pertama ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita memasuki isi dari surat ini, Allah memberitahu dulu kepada kita semua, pada manusia, pada Nabi Muhammad SAW pada awalnya, dan kepada kita semua umatnya. Manusia, Muhammad, itu yang ada yang dibacakan malaikat Jibril kepadamu itu adalah ayatul kitabil mubin, ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas. Nah, apa kata pakar tafsir mengenai ayat yang kedua ini? Salah. Ini. Tilka ayatul kitabil mubin. Hadihi, tilka diartikan hadihi. Ini ayatul kitab, ayatul Quran. Al-mubin, al-wadih. Ya, ayatul Quran, al-wadih yang jelas. Jadi Al-Quran itu sudah jelas ayat-ayatnya. Enggak usah pakai tafsir pun sebetulnya sudah jelas. Tapi kita tidak boleh memahami Al-Quran dari segi bahasa saja, tidak boleh. Harus melalui guru-guru, harus bersanad, harus punya sanad yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mengaji Al-Quran itu harus pakai guru. Tidak boleh belajar sendiri, tidak boleh. Autodidak itu tidak boleh untuk Al-Quran. Untuk ilmu komputer, ilmu yang orang lainnya, ilmu elektronik enggak apa-apa. Sampai enggak sekolah, itu seperti Pak Uji itu punya teman di seberang situ, enggak sekolah tapi dia bisa memperbaiki TV yang rusak, bisa memperbaiki alat elektronik, padahal enggak sekolah elektronik, bukan lulusan fakultas elektronika itu.
Tapi bisa, kenapa baca sendiri, belajar sendiri. Jadi montir mobil bisa, autodidak. Bekerja di bengkel ngeliatin, terus tahu istilah-istilahnya. Lama-lama dia bisa memperbaiki. Enggak pakai sekolah di fakultas teknik, mesin. Dari pengalaman saja. Ya, setelah Allah menyatakan tilka ayatul kitabil mubin dalam tafsir Ibnu Abbas, ayat yang kedua ini diterangkan dari Ibnu Abbas, tilka ayatul kitabil mubin, itulah ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas. Maksudnya inna hadhihi surah, sesungguhnya hadhihi surata, sesungguhnya surat ini wahai Muhammad, wahai manusia, itu adalah ayatul kitab, ayat-ayat Al-Qur'an al-mubin yang jelas. Maksudnya jelas adalah kata tafsir Ibnu Abbas, jelas bil halali wal haram, jelas dengan yang halal dan yang haram. Mana yang halal, mana yang haram, itu jelas di dalam Al-Qur'an dijelaskan, diterangkan. Demikian juga wal amri wan nahyi, dan jelas juga dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Jadi perintah-perintah dalam Al-Qur'an itu jelas. Larangan-larangan Al-Qur'an itu sudah jelas, enggak usah pakai tafsir, itu sudah jelas. Contohnya, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Misalnya kayak begitu. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi Allah menyuruh kita menegakkan salat. Untuk apa salat kita lakukan? Untuk mengingat Allah. Makanya waktu kita salat, yang kita ingat seharusnya itu hanya Allah. Oh, kita sedang berbicara dengan Allah ketika salat kok. Kata Rasulullah SAW, innal musalliya, ya, innal musalli, sesungguhnya orang yang salat itu yunaji rabbahu, dia orang yang sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya. Allahu Akbar, kan salat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sebelum salat itu, apapun amalan yang dilakukan oleh orang, kadang-kadang saya salat jamaah di masjid di Palangkaraya, pindah-pindah masjidnya itu sebelum naik pesawat ke bandara, mampir di masjid mana-mana gitu, ganti-ganti. Ada yang dimulainya sebelum takbir itu ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada tambah lagi bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Diam dia. Diam sebentar terus Allahu Akbar, itu. Ada yang begitu. Yang terakhir di Pangkalan Bun kemarin, saya baru sekali termasuk di Masjid Nurul Huda. Ya, imamnya masih muda. Beda lagi dia, enggak pakai ulang enggak ada. Langsung baca keras, jadi terdengar di loudspeaker, terdengar, kamu semua mendengar. Usolli fardhu subhi raq'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Apa yang diucapkan oleh orang siapapun dia yang sholat, ucapan apapun itu belum termasuk sholat. Sholat itu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Itu menurut keterangan Rasulullah SAW. Ada hadisnya dan sudah sering dibacakan. Jadi saya enggak perlu mengulang. Nah, jadi kalau di dalam ayat ini dikatakan itulah ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas. Artinya Al-Qur'an itu sudah jelas menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, mana perintah Allah, mana larangan Allah, itu jelas. Itu tafsir Ibnu Abbas. Tafsir jalan lain tadi sudah ya. Belum ayat yang kedua ini. Tafsir jalan lain tilka, diartikan tilka ai maksudnya yaitu hadhihi. Tilka ayatu hadhil ayatu, ya, al ayatu al kitabil mubin. Al kitabil mubin. Di sini diterangkan masalah bahasa saja. Al idhofata bimakna min. Jadi bentuk kalimat idhofah ini loh, idhofah itu ayat
ayatul kitabi. Ini namanya bentuk kalimat atau susunan kalimat idhofah. Mudhof, mudhof ilaih. Mudhof tidak boleh tanwin, ya. Nah, ini kalau mudhof ilaih selalu majrur. Nah, susunan kalimat idhofah begini ini maknanya itu min. Jadi kalau dikatakan tilka itulah ayatul kitabi, ayat-ayat dari Al-Qur'an. Tuh, tilka ayatul kitab maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat dari Al-Qur'an. Al-mubin yang jelas tuh. Al-mubin diartikan al-mudhir yang jelas, al-mudhirul haqqi minal batili. Ayat-ayat Al-Qur'an ini jelas, maksudnya jelas menerangkan tentang mana yang hak, membedakan atau menerangkan mana yang hak dari yang batil. Kalau kita pengen tahu mana yang benar sih, cari di Al-Qur'an, pasti ada jawabannya. Apa saja sudah, persoalan apa saja, persoalan pada manusia ini, pada seluruh manusia ini, persoalan apa saja. Itu jawabannya ada dalam Al-Qur'an. Ya, bagi yang sudah tahu tentunya, kalau belum tahu, belum ngaji ya nggak tahu. Nah, makanya kita harus ngaji dalam hidup ini. Mengaji itu pekerjaan paling penting itu dalam hidup ini sesudah sholat. Amalan yang paling penting sesudah sholat itu ngaji. Ya, jadi kalau kita nggak ngaji, rugi kita, rugi gede sudah. Ya, jadi ngaji kalau gurunya nggak ada, ya ngaji sendiri, baca sendiri, tuh, mengulangi sendiri. Wah, kemarin waktu ngaji itu ini diartikan apa ya? Tilka diartikan ini, ayatu ayat-ayat, ayat juga boleh, Alkitab, Al-Quran, Al-Mubin yang jelas. Kalau saudara membiasakan begitu, nanti lama-lama saudara bisa. Allah bisa karena biasa. Kalau nggak biasa nggak bisa. Dulu saya juga nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa sama sekali. Wes tamat SMA itu loh, masuk fakultas kedokteran tingkat 1, kelas 1 dulu, semester 1 kalau sekarang. Dulu namanya tingkat 1, nggak pakai semesteran. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. 5 tahun kita kuliah, baru koas. Kalau sekarang kan 8 semester, terus koas. 6 tahun udah bisa selesai jadi dokter sekarang. Kalau dulu saya paling sedikit 7 tahun atau 8 tahun baru jadi dokter. Saya lebih dari itu, Pak. Kenapa? Sempat menjadi mahasiswa selang, setengah tahun saya enggak kuliah. Ditambah lagi dengan masa perubahan kurikulum. Tahun 77-78 kurikulum kan berubah itu. Dari Januari menjadi Juli itu. Awal tahun ajaran yang semula Januari itu menjadi Juli toh. Nah, itu tahun 77-78 kalau enggak salah itu ya, Pak ya. Itu saya setengah tahun tuh nganggur, enggak ada kuliah, nunggu semester depan. Jadi saya sempat 1 tahun tidak kuliah. 8 tahun lebih saya baru selesai fakultas kedokteran. Tidak termasuk orang pandai saya. 8 tahun kok kuliahnya baru selesai. 8 tahun lebih. Ada mahasiswa kedokteran lulus tercepat itu 5 tahun selesai jadi dokter. Yang 8 semester disikatnya 3 tahun selesai. Wah, karena kreditnya habis. Langsung masuk koas gitu. Nah, itu yang pandai. Saya tidak termasuk pandai tapi bisa. Ya, alhamdulillah. Masuk spesialis. Saya tidak pandai, saya sekolah di bagian ilmu penyakit saraf, tapi lulusnya tercepat. Dari antara satu angkatan saya ini 4 orang, saya lulus yang nomor duluan. Yang 3 ini lulus setengah tahun di belakang saya, 1 semester di belakang saya. Alhamdulillah. Itu semua karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya, bukan karena kepandaian saya. Bukan, ya. Dah. Jadi yang jelas maksudnya menjelaskan yang halal dan yang haram. Ini tafsir Jalalain. Terus tafsir apalagi ini? Al-Baghawi, beliau menuliskan tilka ayatul kitabil mubin. Enggak pada penjelasannya itu.
Mana? Enggak ada. Kalau enggak percaya ambilkan kitab Al-Baghawi di rumah itu. Enggak ada. Ini udah jelas nih, enggak usah dijelasin, udah jelas kok. Itu atau ini yang kamu baca Muhammad surat Qasas ini ayatul Quran, ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas. Dah gitu aja tafsir Al-Baghawi. Tafsir Ibnu Katsir apa coba kita lihat. Nah, Ibnu Katsir mengartikannya ini wa qauluhu dan firman Allah tilka ayatul kitabil mubin. Tilka artinya yaitu hadihi. Tilka ini ayatul kitabil mubin, ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas. Nah, Ibnu Katsir mengartikan ayat Al-Qur'an ini ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah ayat-ayat yang jelas, yaitu al-wadih yang jelas, al-jali yang terang benderang, al-kasif yang membuka segalanya yang tertutup. Gitu. An haqaiqil umur, jelas ya terang benderang, membuka menyingkap terhadap sesuatu apa saja, haqaiqi yang benar-benar, ya al-umur dari segala perkara. Jadi Al-Qur'an itu berisi ayat-ayat yang jelas yang menjelaskan segala perkara dengan sejelas-jelasnya. Wa ilmi dan juga membuka segala ilmu. Al-Qur'an itu berisi segala ilmu. Wa ilmi ya ini al-wadih, al-jali, al-kasim an ilmin, dari segala ilmu. Ilmu kedokteran di dalam Al-Qur'an ada, tapi cuma garis besar saja. Ilmu biologi ada dalam Al-Qur'an. Ilmu kimia ada dalam Al-Qur'an. Tadi dibaca suratnya Ar-Rahman itu, tapi di awal-awalnya. Ilmu apalagi? Ilmu matematik ada dalam Al-Qur'an ini. Ilmu komputer ada. Semuanya ada. Masya Allah. Jadi itu Al-Qur'an. Ma qad kana wa ma huwa kainun. Bukan hanya Al-Qur'an itu bukan hanya menjelaskan segala perkara dengan sebenar-benarnya, yang benar-benar, tapi juga wa ilmi dan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, ilmu atau pengetahuan ma qad kana, apa saja yang telah terjadi, wa ma huwa kainun dan apa saja yang dia akan terjadi atau pasti terjadi. Jadi Al-Qur'an berisi tentang segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Luar biasa itu. Menceritakan tentang sesuatu yang akan terjadi itu tidak ada kecuali dalam Al-Qur'an. Ada manusia mengenal ilmu ramalan. Ada ramalan cuaca. Ada ramalan bintang Anda. Ya, ada ramalan-ramalan yang lainnya. Tapi itu bukan ilmu yang hakikat, yang hakiki bukan. Kalau Al-Qur'an yang berbicara tentang apa yang akan terjadi, itu hakiki. Kebenarannya hakiki. Benar-benar benar. Itu. Benar-benar berhubungan kalau sekarang. Ya. Nah, lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga setelah Allah berfirman, A'tasimim tilka ayatul kitabil mubin. Ayat berikutnya, natlu kami membacakan alaika kepadamu, atasmu maksudnya kepadamu wahai Rasulullah, min nabai Musa, min dari nabai maksudnya sebagian dari nabai berita Musa, Nabi Musa, wa fir'auna dan Fir'aun. Kami bacakan kepadamu wahai Muhammad berita tentang Nabi Musa dan Fir'aun bil haqqi dengan sebenarnya, dengan benar, bukan karangan, bukan mengada-ngada, bukan mengarang. Kami bacakan ayat-ayat tentang Nabi Musa dan Fir'aun ini liqaumin untuk kaum, untuk orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Jadi Allah berfirman, kami bacakan kepadamu wahai Muhammad
Atau dalam ayat lain dalam surat Yusuf, naqussu 'alaika minal qasosi. Kami bacakan, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita-cerita dalam Al-Qur'an ini. Sebagiannya adalah cerita tentang Nabi Yusuf. Kami bacakan kepadamu Muhammad. Nah, di sini Allah berfirman, kami bacakan kepada engkau Muhammad, kami ceritakan kepada engkau Muhammad tentang berita Nabi Musa dan Fir'aun dengan benar, dengan sebenar-benarnya ini. Enggak ada salahnya, enggak ada kelirunya, enggak ada lupanya. Karena Allah tuh enggak pernah lupa. Yang lupa itu kita. Yang suka lupa. Nah, kembali ke sini. Kami bacakan kepadamu wahai Muhammad berita tentang Nabi Musa dan Fir'aun dengan benar liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Jadi saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, Allah bercerita kepada kita tentang apa saja dalam Al-Qur'an, terutama tentang para nabi, tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, tentang surga, tentang neraka dan sebagainya, tentang akhirat. Itu hanya untuk orang yang beriman saja. Karena yang bisa memahami cerita apa yang ada dalam Al-Qur'an itu hanya orang yang beriman. Yang bisa percaya kepada cerita-cerita dalam Al-Qur'an itu hanya orang yang beriman saja. Buktinya apa? Lah buktinya Al-Qur'an mengatakan itu kul, katakanlah huwallahu ahad, dia Allah itu Maha Esa, Allah itu satu. Allahus samad, Allah itu tempat bergantungnya segala sesuatu, tempat tujuan segala sesuatu, Allah itu. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini tergantung kepada Allah, bergantung kepada ketetapan Allah, keputusan Allah. Siapa yang akan jadi gubernur Jakarta nanti, apakah Kaisang kah, apa Anies, apa Ahok, apa siapakah, itu ada dalam ketetapan Allah sudah. Kita nggak tahu aja. Jadi Allahus samad, lam yalid, dia tidak beranak, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak diperanakkan atau tidak dilahirkan. Allah sudah bilang begitu dalam Al-Qur'an. Masih banyak manusia menganggap Allah itu punya anak kok. Gimana? Masih banyak di dunia ini yang meyakini bahwa Allah itu, Tuhan itu punya anak. Padahal Al-Qur'an sudah bilang, gak ada, Allah itu gak ada beranak dia. Gak ada melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu bukan anaknya siapa-siapa. Udah dikasih tahu begitu tuh. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada ya bagi dia kufuwan yang sebanding, ahadun satu pun. Gak ada yang sebanding dengan Allah, satu pun gak ada. Allah itu di atas segala-galanya. Allah itu Maha segala-galanya. Nah, makanya cerita-cerita Al-Qur'an hanya bisa dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang beriman. Nah, setelah Allah bercerita, kami bacakan kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun ini Muhammad, khususnya itu untuk orang-orang yang beriman. Kalau orang yang kafir gak mau percaya mereka, gak mau peduli dengan cerita-cerita itu, ngapain tuh cerita tentang Musa, Fir'aun itu cuma cerita saja kok, cerita orang-orang dulu saja itu, asatirul awwalin itu. Nah, sudah, biar aja orang kafir bilang begitu. Orang beriman enggak. Lalu Allah bercerita, inna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun, ala, dia telah menyombongkan diri, merasa tinggi, fil ardi, di bumi itu, di bumi Mesir, wa ja'ala, dan dia telah menjadikan ahlaha, penduduknya, syia'an, berpecah belah, yastad'ifu, yang dimaksud dengan berpecah belah yaitu yastad'ifu, dia selalu melemahkan, dia selalu menindas, ta'ifatan minhum, satu kelompok dari mereka, satu kelompok dari penduduk Mesir, dengan cara menindas satu kelompok dari mereka dengan cara yudzabihu, dia menyembelih, maksudnya menyuruh menyembelih, abnaahum, anak laki-lakinya mereka, wayastahyi, dan membiarkan hidup, nisaahum, anak-anak perempuan mereka, anak-anak laki-lakinya penduduk Mesir dari sukunya Bani Israel, dari bangsa Bani Israel, disuruh oleh Allah, kalau ada anak laki-laki Bani Israel lahir,
sembelih, bunuh. Tentaranya keliling itu. Kalau sekarang mungkin babinsanya atau apa, kalau polisi apa namanya Pak? Hah? Babin Kamtipmas. Nah, kalau ada anak lahir, datangi keluarganya, anak laki-laki perempuan, Nah, selamat ya, setelah lahir anak perempuan. Ada yang lahir perempuan, ada yang lahir laki-laki, langsung suruh bunuh. Itu infir itu. Instruksi Fir'aun. Ya. Innahu sesungguhnya dia Fir'aun karena adalah dia minal mufsidin dari kelompok golongan orang-orang yang berbuat rusak, yang merusak, yang berbuat kerusakan atau yang merusak. Fir'aun itu pekerjaannya merusak. Jadi kalau ada penguasa merusak tatanan, itu Fir'aun itu. Ngono ae jelas. Tatanan dirubah-rubah. Tatanan disepakati bersama dirubah. Yang bisa berbuat begitu ya Fir'aun. Nah, ini ayat yang keempat nih oleh Kementerian Agama diartikan apa? Coba kita lihat sama-sama. Ini ayat-ayat Al-Quran yang jelas dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Tadi natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun. Ayat yang keempat, inna Fir'auna ala fil ard, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang. Allah diartikan berbuat sewenang-wenang. Fil ardi, di bumi, ya, yaitu waja'ala ahlaha, dan menjadikan penduduknya syia'an, berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatam minhum, dia menindas segolongan dari mereka, yaitu golongan Bani Israel, bangsa Bani Israel. Dia tindas ya dengan cara yudabbihu abna'ahum, dia menyembelih anak laki-laki mereka, wa yastahyu, dan membiarkan hidup nisa'ahum, anak-anak perempuan mereka. Itu innahu, sesungguhnya dia Fir'aun, maksudnya karena adalah dia minal mufsidin, termasuk orang yang berbuat kerusakan. Orang yang berbuat kerusakan maksudnya orang berbuat maksiat, maksudnya begitu. Jadi makanya kita jangan termasuk orang yang mufsidin. Kalau punya anak jangan dikasih nama mufsidin. Nanti punya anak, ada dalam Al-Quran itu mufsidin, kasih nama mufsidin. Itu orang merusak kok, kamu punya anak kasih nama mufsidin. Mang Idim gitu malahan, apa-apa. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu dan sekalian. Ini nanti kita lanjutkan besok pagi, insya Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.